saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya akan menjawab beberapa pertanyaan seorang murtadi dari agama Kristen pindah ke agama Islam yang menurut dia tidak ada di dalam iman Kristen, justru sebaliknya ada di dalam iman dia yang sekarang ini, yaitu iman Islam. Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan, sebaiknya saya ingin mengajak kita untuk menyaksikan secara bersama-sama apa sih yang menjadi keberatan-keberatan dia di dalam iman Kristen, sehingga itu juga yang membuat dia pindah dari agama Kristen dan memilih memeluk iman agama Islam. Videonya seperti berikut. Tolong tunjukkan saya satu ayat. Cukup satu saja ayat. Oke ya, kalau memang kalian anggap Bible itu benar, oke lah kita anggaplah benar. Kalau kalian, walaupun bagi saya itu enggak, karena surat menyurat itu bukan suatu wahyu. Tolong tunjukkan saya satu ayat di mana Yesus mengatakan bahwa agama ini yang akan membawamu ke surga, yang akan menyelamatkanmu nanti. Dan apabila kamu ikut agama ini, saya akan bersama-sama dengan kamu di situ. Ada. Ya, nggak ada pun. Bahkan mertua saya sampaikan, saya bilang, "Mah, ibu kandung saya, mah, tunjukkan ke saya." Iya, sebagaimana orang Islam itu ditunjukkan oleh Allah. Sebagaimana orang Islam itu dijamin oleh Allah. Kita dijamin oleh Allah. Inna lain Islam. Wa ma yabtaghi ghairul Islami din. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, sudah diingatkan tuh, kamu tidak akan diterima. Kita sudah dengar secara bersama-sama apa yang menjadi keberatan atau argumentasi dia, mengapa dia sampai meninggalkan iman kepada Kristus, kemudian memeluk iman atau percaya kepada agama Islam. Pertama-tama saya ingin mau mengatakan bahwa di dalam agama Kristen tidak pernah ada paksaan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Anda boleh bebas memilih untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi. Dan juga boleh memilih untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi. Tetapi ada konsekuensi, yaitu di mana orang yang tidak percaya kepada Yesus pasti akan binasa. Sedangkan orang yang percaya kepada Yesus juga memiliki hidup yang kekal. Dan tidak ada hukuman bagi orang, atau tidak ada istilahnya halal darah orang yang meninggalkan agama Kristen, atau halal darah orang yang meninggalkan iman kepada Kristus. Poin yang pertama yang diajukan oleh seorang murtadi ini dari iman Kristen, di mana ia mengatakan bahwa tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengatakan bahwa agama ini, yaitu agama Kristen, yang akan membawa kamu ke surga. Jadi dia punya pemikiran atau konsep bahwa ketika mengikuti satu agama, maka agama itu harus memberikan jaminan kepastian masuk surga. Dan dia meminta dalil atau ayat di mana Yesus mengatakan di dalam Alkitab bahwa jikalau kamu mengikuti agama Kristen, kamu pasti akan memiliki jaminan kepastian masuk surga. Jelas ini adalah konsep yang salah. Mengapa salah? Karena di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kalau kamu masuk dalam satu agama, kamu pasti akan memiliki jaminan kepastian masuk surga. Di dalam iman Kristen, masuk surga hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Yesus tidak pernah datang untuk membawa agama, tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa Injil keselamatan tentang pertobatan, bahwa orang berdosa harus dihukum. Dan oleh sebab itu ia datang ke dalam dunia untuk memberikan kabar baik bahwa setiap orang yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi pasti akan diselamatkan, pasti akan masuk surga. Agama adalah buatan manusia, bukan buatan Tuhan atau buatan Allah. Sehingga Yesus Kristus tidak datang ke dalam dunia membawa agama, melainkan membawa Injil keselamatan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Yesus katakan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 9 sampai ayat yang 11 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikannya pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Jadi di dalam iman Kristen,
ada jaminan kepastian masuk surga kepada setiap umat manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Tidak ada di dalam iman Kristen, tidak ada jaminan mudah-mudahan, tetapi pasti. Kemudian ia mengatakan bahwa walaupun kalau memang Alkitab dianggap itu benar, Bible itu benar, anggaplah itu benar. Ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa orang Kristen percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Mengapa Alkitab ditulis oleh manusia, yaitu murid-murid Yesus Kristus atau rasul-rasul Yesus Kristus? Kenapa tidak langsung Allah yang tulis semuanya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Yang pertama, karena Allah mau menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia, sehingga Allah ingin manusia memahami firman-Nya dengan cara memakai bahasa manusia itu sendiri. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi semua tulisan isinya diilhamkan oleh Allah. Dan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 dikatakan 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus memiliki tugas yaitu mengingatkan atau mengajar rasul-rasul agar apa yang mereka pernah dengar, agar apa yang mereka pernah lihat tentang pribadi Yesus Kristus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tidak lupa mengingat, bahkan mustahil bisa salah, karena yang membantu mereka dalam penulisan Alkitab adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus sendiri. Nah, apakah benar ada jaminan keselamatan di dalam iman Islam seperti yang dikatakannya bahwa di dalam iman Islam mereka dijamin? Mari kita tonton video berikut. Yang saya mau tahu adalah apakah ada jaminan 100% kemudian kalau kemudian kita masuk ke dalam satu agama, misalnya kita ambil Islam ya Kododi, yang menjaminkan bahwa seorang manusia itu pasti akan masuk surga apabila masuk ke agama itu di luar hak prerogatif daripada Allah itu sendiri. Kalau di Islam justru memang jaminan untuk orang itu masuk ke dalam surga atau tidak memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita orang Islam, kita tahu ajaran kita tahu perintahnya bagaimana, kita tahu larangannya bagaimana, kita menjalankan, kita tahu rukun Islam, kita tahu rukun iman, kita jalanin semua. Tapi kalau ditanya, lu bakal masuk surga nggak? Lu pasti masuk surga nggak? Semua Muslim yang paham jawabnya insya Allah. Iya. Nah, waktu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah mendengar secara bersama-sama apa yang dikatakan oleh Pak Dodi di dalam podcastnya Om Denny Sumargo, ketika Om Denny Sumargo bertanya kepada Pak Dodi, ketika seseorang masuk dalam satu agama tertentu, misalnya agama Islam, apakah orang itu memiliki jaminan kepastian masuk surga? Apa yang justru dijawab oleh Pak Dodi, di mana Pak Dodi mengatakan bahwa ia tahu ajarannya, kemudian ia tahu perintahnya, larangannya, ia menjalankan semuanya itu, bahkan ia tahu rukun Islam, rukun iman, dan semua yang melakukan hal demikian. Lalu kalau orang tanya, apakah kamu pasti masuk surga atau tidak? Maka jawabannya, semua Muslim yang paham jawabannya insya Allah, mudah-mudahan. Jadi tidak ada kepastian masuk surga di dalam agama, di dalam iman Islam. Seperti yang dikatakan oleh Murtadi tadi dari awal, di mana ia juga sedang berbicara kepada Pak Dodita dengan mengatakan bahwa di dalam ajaran Islam ada jaminan kepastian masuk surga. Berbeda dengan pernyataan Pak Dodi di dalam podcastnya bersama dengan Om Deddy, di mana Pak Dodi justru mengatakan bahwa semua Muslim yang paham jawabannya pasti insya Allah atau mudah-mudahan. Jadi orang yang mengatakan bahwa ada jaminan kepastian masuk surga di dalam agama Islam itu adalah Muslim yang tidak paham ajaran Islam, Muslim yang tidak paham Al-Quran, Muslim yang tidak paham rukun iman Islam, Muslim yang tidak paham rukun dalam hukum-hukum Islam. Nah, ini sendiri Pak Dodi yang mengatakan bahwa orang Islam jawabannya yaitu mudah-mudahan. Jadi sekali lagi bahwa
Bukan saya mengatakan tidak ada jaminan kepastian masuk surga di dalam iman Islam, melainkan Pak Dodi itu sendiri yang mengatakan bahwa memang di dalam ajaran Islam tidak ada kepastian, melainkan hanya insya Allah saja atau mudah-mudahan. Tetapi di dalam ajaran Kristen, di dalam Alkitab, memberikan jaminan kepastian masuk surga kepada setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, serta berubah hidupnya menjadi orang yang lahir baru. Dan orang itu, saat itu juga, kapan saja ia mati, ia pasti masuk surga. Karena ia sudah ada di dalam Yesus Kristus. Sekarang silakan Anda pilih. Anda mau memilih jalan yang pasti atau jalan yang tidak pasti. Jikalau Anda memilih jalan yang pasti, artinya Anda sudah ada di jalan yang benar. Dan kapan saja Anda mati, pasti masuk surga. Tetapi ketika Anda memilih iman yang salah, maka bisa dipastikan bahwa Anda akan binasa. Hanya ada dua, bahwa jikalau Anda tidak pasti masuk surga, maka Anda pasti masuk neraka. Iman adalah pilihan, bukan paksaan. Tuhan Yesus memberkati.